Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Tifari Provinsi Bali yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini dan selanjutnya mendapatkan berkah dan ujrah atau pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membaca atau mengaji kitab, dan kitabnya adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarya Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah salah satu di antara komentar dari mazhab Syafi'i. Ada dua imam besar yang menjadi komentator mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Imam Nawawi dan yang kedua adalah Imam Rafi. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini termasuk karya Imam Nawawi yang menjadi standar doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi patokan daripada doa-doa yang lain atau doa-doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dengan bersandar kepada hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa afadana min barakati wal ma'i wa sarwa fi dunya sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mic-nya dari mana? Ini enggaknya. Yustahabbu an yajma'a baina niyati shaumi fi niyati shaumi baina qalbi wal lisan. Disunnahkan untuk mengumpulkan di dalam niat puasa itu bainal qalbi wal lisani, di antara hati dan lisan. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa niat wajibnya ada di dalam hati, tapi sunatnya ada di lisan atau mulut. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu adalah bagian daripada rukun ibadah. Jadi niat itu harus di dalam ibadah, menjadi rukunnya ibadah. Misalnya sholat, niat itu adalah bagian daripada rukun sholat. Barang siapa yang tidak berniat di dalam sholat, maka dia tidak sah sholatnya. Demikian pula puasa juga begitu. Barang siapa yang tidak melaksanakan niat di dalam ibadah puasa, maka tidak sah puasanya. Niat itu juga harus dilaksanakan pada malam hari. Karena Rasulullah bersabda, man yubayyit as-sauma qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berpuasa, tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Itu yang pertama dari segi niat menurut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah, niat itu bukan rukun ibadah tapi syarat ibadah.
Jadi niat itu di luar daripada ibadah. Jadi apakah yang disebut dengan syarat? Syarat itu adalah malam yalzam min adamihi al adam. Sesuatu yang apabila tidak ada, maka tidak ada juga sesuatu itu. Oleh karena itu, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, orang berpuasa itu bisa berniat di siang hari bulan Ramadan, sebelum zawal atau sebelum tergelincirnya matahari. Jadi ada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak berniat di malam harinya, maka dia bisa berniat di pagi harinya sampai ke siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Karena menurut Imam Abu Hanifah bahwa niat itu di luar daripada ibadah. Sama dengan sholat. Orang yang masih berangkat dari rumahnya ke masjid mau salat berjamaah itu sudah bisa berniat dalam perjalanan. Jadi tidak usah berniat pada saat dia melaksanakan takbiratul ihram. Demikian pula mazhab yang lainnya itu mazhab Imam Malik mengatakan bahwa apabila suatu ibadah itu berkesinambungan atau terus-menerus dilaksanakan, maka ibadah itu bisa diniatkan pada awalnya. Misalnya ibadah puasa itu kan berkesinambungan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, maka bisa diniatkan pada awal Ramadan saja. Artinya pada waktu kita tarawih pertama, itu sudah bisa berniat untuk melaksanakan 1 bulan. Dan berikutnya tidak usah berniat setiap malam. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau kita ada orang yang berniat di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, itu harus hanya berniat satu kali dalam 1 bulan itu, maka dia berniat jamak taklid kepada Imam Malik. Kama qulna, seperti yang saya sebutkan menurut Imam Nawawi ini fi ghairihi di dalam perkataan saya, minal ibadati, dari beberapa ibadah yang lain. Jadi antara lisan dengan kolbun atau hati itu harus connect, artinya harus matching antara niat di dalam hati maupun di mulut. Saya sedikit ingin menerangkan bahwa at-talaffuz bin niyati itu menurut Imam Syafi'i bahwa disunatkan, bukan diwajibkan. Jadi usolli fardhu zuhur itu adalah sunat. Kenapa sunat? Karena Rasulullah mencontohkan dalam ibadah yang lain. Seperti Rasulullah bertalafut bin niyati itu pada waktu melaksanakan ibadah haji, dan juga bertalafut bin niyati pada waktu melaksanakan ibadah puasa. Jadi Rasulullah mengatakan, wa inni hina idzin asum saimun. Wa inni hina idzin saimun. Pada saat sekarang ini saya puasa. Karena tidak ada nasi atau tidak ada makanan yang ada di rumah Siti Aisyah waktu itu. Berarti Rasulullah mentalaffuzkan niatnya pada waktu puasa. Jadi niat talaffuz bin niat ini itu dikiaskan dengan ibadah puasa dan ibadah haji. Jadi labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalaffuzkan niat, maka oleh Imam Syafi'i dikiaskan kepada
ibadah untuk ibadah yang lain seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, itu dilapatkan niatnya. Tapi itu sunat. Sedangkan niat yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Nah, jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan niat pada saat awal pertama bulan Ramadan, itu bertaklid kepada puasanya mazhab Imam Malik. Wa inik tasara al qalbi kafahu. Barang siapa yang hanya sekedar berniat di dalam hatinya, maka itu cukup saja. Wa inik tasara al lisani, dan apabila hanya berniat di mulutnya, lam yujizikhu, maka tidak cukup dengan niat seperti itu. Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi semua ulama menganggap atau berpendapat bahwa niat itu harus ada di dalam hati. Kalau niat hanya di mulut, maka tidak sah ibadahnya. Ada yang mau ditanyakan? Para hadirin? Pak Haji, bisa dilanjutkan. Ya, sampai di sini saja dulu. Barangkali ada yang mau tanya. Berarti ini Pak Haji, untuk masyarakat yang notabene misalnya mualaf atau yang paham tentang agama, kan mereka nggak bahwa niat itu harus dilapatkan. Kemudian buat pendapat tapi Imam Malik itu kan tidak harus dilapatkan lagi ya, saya itu Pak Haji. Ya. Ya, jadi imam Syafi'i itu harus antara hati dengan lisan itu harus sinkron. Sedangkan imam yang lain itu cukup di hati saja. Jadi kita harus mengajari kepada orang-orang supaya dua-duanya itu harus dilaksanakan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.